Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Amisha Aurelia Putri, Sarlin Meliana, dan juga Kamala Maratus Walikah. Pada video kali ini kami akan membahas dan menjelaskan mengenai replik dan juga duplik dalam rangka untuk memenuhi tugas dari hukum acara perdata yang diampu oleh Bapak Dr. Suryadi MH. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke materi yang pertama yang akan dibahas oleh Saudari Amisha Aurelia Putri. Kepada Amisha dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ada pengertian replik dan duplik. Definisi replik adalah jawaban atas jawaban yang diucapkan atau diajukan secara tertulis oleh pihak penggugat setelah ia mendengarkan jawaban tergugat atas gugatannya. Sedangkan duplik adalah jawaban kedua sebagai penjelasan dalam proses sidang di pengadilan. Duplik disebut sebagai jawaban atas replik, terutama dalam acara peradilan yang uraian-uraian pihak yang berperkara baik yang tertulis maupun lisan. Dilakukan menurut urutan gugatan, jawaban replik, dan duplik. Duplik selain sebagai tanggapan tergugat atas replik penggugat, sekaligus meneguhkan kembali jawaban tergugat. Pada dasarnya, penyusunan duplik adalah sama, namun dalam esensinya sesuai dengan kepentingan tergugat. Dalam konteks ini, penyusun duplik tentu tidak selamanya dipahami sebagai kontra atau bantahan-bantahan dan penolakan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam repliknya. Replik dan duplik dalam acara perdata. Tahapan replik dan duplik dapat saja diulangi sampai terdapat kesepahaman antara tergugat dan penggugat, atau bisa saja dalam prosesnya hakim yang menentukan apakah proses jawab-menjawab ini ditutup atau diteruskan. Jika hakim menilai proses tersebut hanya pengulangan dari apa yang telah disampaikan, maka atas dasar tersebut hakim akan memutuskan untuk menghentikan proses jawab-menjawab tersebut. Sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sedapat mungkin proses pemeriksaan berjalan dengan efisien dan efektif. Apabila prinsip tersebut dikaitkan dengan tahapan jawab-menjawab yang diatur dalam pasal 117 RV, hakim cukup memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan replik dan duplik hanya satu kali saja. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudari Amisha. Selanjutnya kita akan membahas mengenai praktik replik dan duplik yang akan dibahas oleh Saudari Kamala. Kepada Kamala dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu praktik replik dan duplik. Konstruksi replik dan duplik ini sama dengan jawab-menjawab, yang dalam praktiknya acara jawab-menjawab di pengadilan antara penggugat dengan tergugat berjalan secara tertulis. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang cukup dengan menunda waktu selama 1-2 minggu untuk tiap-tiap tahap pemeriksaan. Selanjutnya, proses terakhir sebelum pembuktian. Apabila acara jawab-menjawab tadi antara penggugat dan tergugat sudah cukup, di mana duduk perkara perdata yang diperiksa sudah jelas semuanya, tahapan pemeriksaan selanjutnya ialah pembuktian. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Saudari Kamala atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menyusun replik dalam perkara perdata. Yang pertama, penggugat dalam menyusun replik selayaknya harus menguasai hal-hal yang terkait dengan eksepsi. Kemudian penggugat dalam menyusun replik harus mempertimbangkan dengan cermat isi gugatan balik dari tergugat. Dan pada tataran menanggapi gugatan balik, maka penggugat mau tidak mau harus memuat juga jawaban atas gugatan balik dari tergugat, dan jawaban tersebut termuat dalam replik. Selanjutnya, penggugat dalam menyusun replik harus senantiasa mempertimbangkan ada atau tidak adanya alat bukti dari dalil-dalilnya dalam bukti sebagai peneguhan atas gugatannya dan dalil-dalil bantahan atas gugatan balik dari tergugat.
Selanjutnya, hal ini juga menjadi penting, yang artinya dalam menyusun replik, karena apabila dalil-dalil yang dituangkan dalam replik hanya berupa dalil-dalil kosong, maka replik yang disusun melemahkan gugatan dia sendiri. Demikian juga dengan dalil-dalil terkait gugatan balik. Dan selain selalu diperhatikan sinkronisasinya dengan dalil gugatan, juga harus dipertimbangkan alat bukti yang akan memperkuat dalil-dalil jawaban atas bantahan terhadap gugatan balik. Selanjutnya, penggugat dalam menyusun replik lazimnya selalu membuat permintaan pada majelis hakim untuk mengabulkan tuntutan dalam gugatan. Baik, selanjutnya menyusun duplik dalam acara perdata. Duplik selain sebagai tanggapan tergugat atas replik penggugat, sekaligus menangguhkan kembali jawaban tergugat, pada dasarnya penyusunan duplik ini adalah sama, namun dalam esensinya sesuai dengan kepentingan tergugat. Dan dalam konteks ini, penyusunan duplik tentu tidak selamanya dipahami sebagai kontra atau bantahan-bantahan dan penolakan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam repliknya. Duplik dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan sebagai jawaban kedua dari tergugat atau diartikan sebagai jawaban balik dari tergugat atas replik penggugat. Meskipun keberadaan duplik ini masih dalam proses menjawab-menjawab dalam peradilan perdata, namun demikian sama halnya dalam penyusunan replik. Penyusunan replik dengan dalil-dalilnya juga harus berupa dalil-dalil yang pada gilirannya berujung pada proses pembuktian ketika pokok perkara diperiksa. Nah, ini adalah contoh kasus mengenai replik dan duplik. Contoh replik dan duplik dalam kasus perdata ini bisa dilihat pada surat yang kami paparkan. Replik dalam perkara perdata itu harus ada nomor perkara, kemudian harus ada legal standingnya antara penggugat dan juga tergugat, yang mana harus mencakup nama, pekerjaan, tempat tanggal lahir, alamat, dan juga selanjutnya harus ada dalam konvensi, dan juga tentunya mungkin tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya tersendiri. Selanjutnya, dan dalam contoh kasus ini yang kita ambil adalah Rusli adalah yang kita lihat di sini, saudara Rusli adalah sebagai penggugat dan juga saudara Yudi atau Dwi Wahyu sebagai pihak tergugat. Nah, itu dia tadi pemaparan ataupun penjelasan kami dari kelompok 8 mengenai replik dan juga duplik. Sampai di sini saja penjelasan kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata. Langsung saja kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.